Cita-cita saya itu sebenarnya waktu waktu dulu itu pengennya apa ya? Kayaknya saya nggak pernah punya cita-cita. Saya hanya pengen apa ya? Pengen perhatian terus gitu aja. Saya dari kecil tuh sangat gila perhatian. Mungkin karena saya tidak dapatkan perhatian itu dari keluarga saya. Jadi saya tuh gila perhatian. Di mana-mana saya pengen diperhatiin gitu. Nama saya tuh waktu kecil tuh maksudnya nama panggilan saya ya hanya Ati-Ati gitu aja. Tapi sebenarnya nama komplitnya itu Ati Prasetyawati gitu. Ya berbau Jawa sekali gitu loh. Jadi terus waktu saya udah mulai menyanyi, mulai uh, memasuki apa ya dunia televisi kayak gitu, jadinya saya 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 rubah sedikit jadi Atik Sibi. Itu bukan apa ya, sebenarnya bukan suatu kesengajaan gitu. Jadi karena kebetulan grup band saya waktu itu namanya Sibi Band, jadi karena kebetulan saya nyanyi di situ, jadi ada nama Sibi di belakang nama saya gitu. Terus saya itu anak pertama dari 6 bersaudara. Uh, Orang tua saya asli Jawa Timur. Ibu saya namanya Resmiati, bapak saya namanya Purnomo. Pokoknya asli Jawa deh, Jawa Timur. Terus ya bapak saya kerjanya ya dulu sih kerjanya nggak jelas. Tapi sekarang udah pensiun, udah kerjanya nggak jelas, terus sekarang udah pensiun. Lahir juga di Jawa Timur juga. Saya lahir di Kediri ya. Pada bulan Mei uh, tahun 64. Saya tuh dari kecil sekolah di Kediri juga, dari SD sampai SMA ya. SD saya SD negeri. Terus ya saya termasuk anak perempuan yang ya bandel ya, maksudnya gak pernah mau diam. Terus bergaulnya sama anak laki-laki kebanyakan. Terus pengalaman saya yang apa ya, yang masih saya ingat tuh waktu SD itu kadang-kadang dikejar anak laki-laki gitu, terus digangguin semacam itu. Kadang-kadang misalnya apa ya, ya digangguin gitu dengan kata-kata yang dengan kata-kata yang tidak enak gitu, karena saya tomboy, terus agak 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 liar gitu. Terus kalau orang Kediri bilang dulu panggilannya saya Atik Sodron gitu, maksudnya agak-agak ya agak-agak gila gitu. Kurangnya perhatian dari orang tua, saya nggak pernah ikut orang tua saya selalu ikut orang lain gitu, saudaranya ibu saya. Jadi ya mereka juga kebetulan juga tidak tahu bagaimana cara mengurus anak, jadi ya hidup saya ya seperti anak liar aja gitu. Yang penting sekolah, pulang ke rumah tidur semacam itu. Jadi pendidikan dari orang tua itu kurang gitu. Jadi ya begitu deh, tidak terlalu menyenangkan masa kecil saya. Saya senang nonton film India, seneng banget, sampai karena nggak pernah eh, jarang punya uang, jadi kadang-kadang nyerobot masuk gitu. Kan masuknya itu rombongan gitu, saking saking penuhnya gitu yang mau nonton film itu. Jadi saya ngikut aja ibu-ibu gitu, di belakangnya langsung bisa masuk gitu. Jadi nggak pernah bayar. Cita-cita saya itu sebenarnya waktu waktu dulu itu pengennya apa ya? Kayaknya saya nggak pernah punya cita-cita. Saya hanya pengen apa ya?
pengen perhatian terus gitu aja. Saya dari kecil tuh sangat gila perhatian, mungkin karena saya tidak dapatkan perhatian itu dari keluarga saya, jadi saya tuh gila perhatian, di mana-mana saya pengen diperhatiin gitu, yang aneh-aneh gitu. Udah itu aja. Jadi saya melakukan segala sesuatu tuh tidak pernah dengan serius, tidak pernah disengaja untuk melakukan sesuatu dengan benar gitu ya. Nggak pernah, jadi ya sekenanya aja gitu. Jadi kalau saya sampai bisa seperti sekarang ya mungkin karena kebetulan aja, jadi bukan karena usaha keras saya gitu. Terus dari SD saya melanjutkan ke SMP, SMP-nya juga sama, tetap di Kediri, SMP 1 waktu itu. Katanya sih SMP paling bagus waktu itu di Kediri. Ya banyak banyak anak-anaknya yang pintar di situ. Terus waktu SMP saya pikir saya malah lebih nakal ya, lebih liar gitu, lebih gila lagi pengen perhatian gitu, sampai nggak pernah belajar, jarang saya belajar, sampai waktu ulangan pun saya juga nggak pernah belajar. Tapi herannya saya naik kelas terus gitu, nggak pernah ketinggalan kelas. Terus kerjanya kalau ke sekolah bawa komik gitu, sembunyi-sembunyi baca komik gitu. Terus ya akhirnya ya gimana, karena nggak pernah belajar, nggak pernah konsentrasi di pelajaran, jadi ya nilai saya ya pas-pasan, banyak merahnya juga, terutama fisika, matematika. Kalau hafalan ya bagus terus, sebab ya itu tadi lumayan hafalan saya. Dari SMP 1 saya lulus, saya melanjutkan ke SMA 2 masih di Kediri juga. Di SMA saya ya masih bandel juga, masih nakal juga ya, masih nggak pernah mau belajar juga, kerja masih baca komik terus. Saya masuk IPS Kak waktu itu. Terus sering bolos karena waktu SMA saya sudah mulai sering mengisi acara di televisi Surabaya, dan itu perlu waktu bolos gitu. 1 harian itu saya syuting, naik kereta api, kadang-kadang naik bus, itu pun sangunya hanya 10.000 aja, jadi pas-pasan sama makan semua. Terus kalau naik bus harus minum antimu dulu karena mabuk darat. Selesai dari SMA saya pernah coba ikut maksudnya melanjutkan ke ABA waktu itu di Malang. Saya tes dan diterima. Terus saya udah ikutin semua prosedurnya, saya sudah bayar semua uang kuliah, terus saya sudah bayar juga kos-kosan saya, bisanya kuliah hanya 2 minggu saja. Terus pulang lagi naik kereta, itu bude saya, tante saya ya, marah-marah, gimana sih kamu, sudah dibayarin cuma. Saya bilang saya bosan, saya tidak bisa, saya tidak bisa hidup begitu terus. Saya nggak tahu kenapa waktu saya masih muda dulu, saya sering berlaku yang kadang-kadang tidak jelas gitu. Saya sering merasa cepat bosan gitu, seperti merasa sering tidak bahagia semacam itu. Pokoknya ya gitu deh, aneh-aneh deh, sampai orang yang memelihara saya itu sampai pusing dengan saya. Jadi ya begitu deh. Terus waktu kuliah yang hanya 2 minggu itu ya sebenarnya bukan kuliah sih, hanya main-main aja. Tapi saya
lumayan punya teman di situ di Aba waktu itu sampai sampai sekarang mereka